40 bulu mata. Di episode Sailor Mouth, SpongeBob mempelajari bahasa kotor saat membuang sampah. Keesokan harinya, SpongeBob menyebarkan kata-kata kotor itu dengan perasaan riang. Tuan Krab pun marah dan menyeret mereka keluar restoran dan menyuruh mereka menunggu. Lalu ada adegan seperti ini. Sekarang kita bagaimana, SpongeBob? Mungkin akan tumbuh 40 bulu mata. Oh, tidak. Singkatnya, ini hanya mismatch bahasa atau pelesetan. Karena di dub Inggrisnya, adegannya seperti ini. Panas. We'll probably get 40 lashes. Oh, no. SpongeBob mengatakan 40 lashes yang harusnya 40 cambukan, tapi Patrick menangkapnya sebagai 40 bulu mata. Sepatu di adegan 198. Pada episode The Two Faces of Squidward, ada adegan sepatu yang terjatuh dari langit yang akan mengenai Squidward. SpongeBob pun berlari dan berkata, Squidward, awas! Itu adalah sepatu yang terjatuh dari adegan 198. Untuk adegan ini, bukan mismatch bahasa, tapi improvisasi dari tim dubbing atau penulis Indonesia. Karena adegan di dub Inggrisnya seperti ini. Squidward! Look out for that falling shoe! SpongeBob hanya bilang awas ada sepatu yang jatuh. Lalu 198 ini dari mana? Jadi sebelumnya ada adegan ikan yang terpesona melihat Squidward sampai membuatnya bisa terbang. Di sini sepatunya jatuh dan bila dilihat lagi, sepatunya memang sama persis dengan sepatu yang akan menghantam Squidward. Anak jatuh dari langit. Sebentar, kalian pasti sudah tahu ini tapi ada sedikit tambahan. Jadi di episode Shanghai, SpongeBob yang sedang sarapan tiba-tiba dikejutkan dengan jangkar yang jatuh dari langit. Karena panik, dia berteriak dan berlari ke Squidward. Karena kotak serealku. Ada anak jatuh dari langit. Jadi anak yang jatuh dari langit ini merupakan referensi dari Little Boy atau bom atom yang dijatuhkan di Jepang tahun 1945. Lalu detail tambahannya apa? Kalian tahu kan kalau Amerika ngebom 2 tempat di Jepang? Jadi Nagasaki adalah rumah SpongeBob dan Hiroshima adalah... Sekarang lihat apa yang kalian lakukan. Toulouse-Lautrec. Banyak yang salah dalam menjelaskan jokes ini. Di episode Squidward The Unfriendly Ghost, di mana Squidward dianggap sudah tiada, ada adegan seperti ini. Di sini, Terlalu panas. di sini. Tidak. Terlalu basah. Terus. Bagaimana? Terlalu jauh. Jadi ini merupakan mismatch bahasa atau lebih tepatnya mismatch penerjemahan. Karena di dub Inggrisnya seperti ini. Here, Too hot. here. No, too wet. Keep going. Keep going. Here. Toulouse-Lautrec. Jadi Toulouse-Lautrec merupakan seniman Prancis yang memiliki art style yang ditujukan dalam episode tersebut. Lalu maksudnya bagaimana? Sebenarnya ini merupakan salah satu rule dalam membuat jokes, yaitu rule of three, di mana dua hal yang pertama membangun pola atau ekspektasi, dan hal ketiga secara tak terduga mematahkan hal tersebut. Contohnya seperti ini. Untuk SpongeBob di dub Inggrisnya kan too far, lalu too wet, lalu tiba-tiba Toulouse-Lautrec. Apakah garing? Mungkin. Apakah mengikuti salah satu prinsip jokes? Ya. Nah, untuk di dub Indonya, mungkin dianggap kurang masuk akal apabila mengikuti dub Inggris. Makanya dikatakan terlalu jauh. Bagaimana? Terlalu jauh. Omelet Atlantis. Di episode Atlantis SquarePantis, ada saat SpongeBob menemukan potongan jimat Atlantis. Lalu Squidward berkata, Kau telah menemukan potongan jimat Atlantis? Omelet Atlantis. Jimat, bukan omelet. lah kenapa kok jadi omelet? Jelas karena mismatch bahasa lagi. Di versi dub Inggrisnya seperti ini. You boobs found the missing half of the Atlantean amulet? What's an Atlantean omelet? Amulet, not omelet! Di sini, amulet diartikan sebagai jimat. Apabila dipelesetkan, bisa jadi omelet seperti yang dikatakan SpongeBob. Tuan bola tenis. Di episode The Great Snail Race, ada adegan di mana kurir mengantarkan paket peliharaan Squidward, dan kurir ini mengatakan, Terima kasih. Terima kasih Tuan bola tenis. Tentakel. kenapa kok bola tenis? Sekarang kita lihat dub Inggrisnya. Thank you, Mr. Tennis Balls. That's tentacles! Jadi, tentacles di sini diplesetkan menjadi tenis ball. Di dub Indonya, plesetan ini langsung diterjemahkan. Jadinya bola tenis.